yaitu acara artikel review yang akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Yudi Arifani. Kepada Bapak Dr. Yudi Arifani, MPD, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dayat, MC-nya sudah setara dengan kurinya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara rutin AIRID. Pada kali ini mohon izin untuk memberikan review, hasil review artikel. Ada 6 yang masuk ke kami. Jadi insya Allah kami review semuanya. Mohon izin, ini kebetulan namanya sudah kita putihkan ya, biar tidak kelihatan di dalam slide. Jadi saya juga mohon maaf, mungkin kata-kata komennya itu kurang lugas, kurang halus, mohon dimaafkan ya, tidak ada maksud untuk menjelekkan atau apa, tapi memang ini masukan-masukan yang sifatnya objektif, jadi tidak mungkin kata-katanya kasar, bahasa Indonesia singkatan kan memang cepat waktunya ya untuk mereview. Mohon izin untuk share screen artikel yang pertama. Jadi nanti di sesi ini teman-teman kita akan review artikel, kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana sih bentuk kolaborasi ke depan dan tugas-tugasnya dari kelompok kolaborasi itu apa. Insya Allah kita akan ulas sehingga nanti teman-teman punya gambaran, oh ini tuh yang akan dikerjakan oleh anggota AIRID nantinya beserta pengurus untuk kegiatan publikasi, baik itu penelitian maupun book review ataupun conceptual paper. Jadi kita menaungi tiga paper. Artikel yang pertama, mohon izin untuk share screen dulu. Artikel yang pertama ada 6 ini. Artikel yang pertama ini tentang analisa, sudah muncul kah? Sudah muncul Bapak, mungkin sudah, diperbesar ya? Bapak, biar lebih terlihat. Dulu. Sudah lumayan besar kah? Iya, sudah lumayan. Jadi ini yang pertama. Artikel yang pertama ini topiknya juga masih menarik sebenarnya, membahas tentang national examination ya. Namun biasanya nanti di akhir kami tunjukkan Bapak Ibu bahwa dari abstrak pun itu biasanya kita sudah ada sesuatu yang bagus ya ini. Jadi kalau di dalam bahasanya Swell itu niche atau niche itu atau hook ya yang dipakai oleh para penulis untuk menyampaikan hal-hal yang baru yang itu termuat tidak hanya di dalam introduction saja, tapi juga pada abstrak, karena abstrak itu kan bagian utama yang akan dibaca oleh reviewer jurnal. Kalau abstraknya sudah tidak menarik, otomatis kalau jurnal artikelnya banyak, dia akan reject ya, tidak akan dikomentari sampai dalam gitu, dikatakan bahwa teorinya tidak sesuai dengan fokus, biasanya begitu, agar mereka simpel, tidak komentari detail gitu ya. Ini topik ini sebenarnya cukup lama, yang national examination itu kan sudah lumayan lama ya. Kemudian saya cek di opening itu, abstraknya itu masih sangat datar. Jadi belum ada hook-nya, belum ada sesuatu yang ditonjolkan kenapa topik ini diangkat. Jadi bagian abstrak itu di study aims at finding out the difference achievement of student. Jadi datar dia, tidak ada previous study yang diulas. Nanti akan kita tunjukkan juga di artikel berikutnya yang lumayan ada. Namun di intronya itu ada sesuatu yang harus dibenahi juga. Jadi masih datar begitu. Terus kemudian saya cek di dalam previous study-nya. Jadi previous study itu dia masih membahas lokal sifatnya. Jadi national exam itu yang terjadi di Indonesia, dia tidak membahas national exam di negara-negara lain itu seperti apa. Kemudian kontribusi apa yang diberikan di dalam artikel ini ketika ini ditulis itu belum muncul. Sehingga ini kalau ke TESOL IJ itu keras dia. It seems that you address local issue, therefore your article is relevant for local journal. Biasanya terjemah begitu. Itu pernah mengalami teman-teman mahasiswa yang saya suruh untuk mencoba mensubmit gitu ya. Jadi ini perlu diulas. Kemudian kenapa saya kok banyak bahas di intro sama di introduction utamanya? Nanti saya berikan alasan Bapak Ibu. Karena biasanya kalau di intro itu kurang kuat critical perspektif kita, itu pasti di literature review tidak akan beres. Apalagi di metodologi sama discussion sebagai penentu keberhasilan publikasi. Itu akan berat. Ini sekilas, nanti kita berikan ya. Saya juga berikan contoh artikel mentoring yang sesuai, tapi tidak semua. Ada yang kita berikan juga. Kemudian yang kedua, sebentar, pakai share desktop aja biar nggak ganti-ganti. Kemudian yang kedua,
Ini artikel tentang parental perspective. Menarik sebenarnya ini. Parental perspective and approaches on children interpersonal communication development. Lumayan keren ini. Apalagi di Indonesian home context. Kalau saya sudah punya pandangan, wah ini kritiknya pasti ngarah sini gitu ya. Tapi setelah saya baca, di dalam opening pun dia juga masih datar sekali. Di artikel report research conducted in the Indonesian home context. Kenapa ini dilakukan? Itu juga belum muncul alasan-alasan yang kuat. Nanti di intro kita coba ya. Ini saya berikan contoh. Misal, while previous studies examine students' interpersonal communication development from the formal setting. Using the case study, this paper introduce CICD, berarti apa ini? Children Interpersonal Communication Development in Home Setting. Keren kan kalau begitu kan? Mohon Jadi maaf, ini Bapak. yang belum... Mungkin bisa diperbesar, Bapak. Oh iya, oke, siap. Nah, biar. Terima kasih. Jadi datar sekali. Ini kalau mau dirubah sebenarnya kita ini persis artikel saya yang incidental vocabulary, kemudian di home setting, saya mengkritiki bahwa banyak riset yang terjadi di dalam formal setting atau under the instruction yang mereka punya kurikulum, punya guru bahasa Inggris, punya teman yang juga bisa sebagai outsourcing begitu, kemudian punya socio-cultural di kelas di sekolah untuk belajar bahasa Inggris dengan guru lain, tapi tidak ada di rumah. Nah, ini kalau mau saya arahkan ke sini. Jadi misalkan this paper introduce CID from home setting. Jadi nanti yang diadu adalah bedanya home sama formal school itu seperti apa sih bedanya? Banyak kok. Exposure pun dalam belajar bahasa Inggris sekolah itu hanya sedikit sebetulnya. Yang banyak malah di luar formal instruction. Itu nanti bisa dibaca ya. Nah, kalau ini muncul berarti nanti merombak di intronya. Berarti mengulas bahwa previous study itu kebanyakan di home setting, literature review-nya juga menunjukkan itu. Itu nanti kita tunjukkan di slide ya, di akhir pada saat review ini masih pemanasan aja. Kemudian di intronya pentingnya IC, saya ulas ya, ini pentingnya IC. Kemudian yang ke paragraf kedua, ini panjang ya, paragraf kedua pentingnya IC lagi. Paragraf 3 belum ada alasan. Kenapa topik ini diteliti, melihat dan membandingkan dengan berbagai previous studies. Jadi masih tetap, ini kesalahan-kesalahan umum di awal saya menulis pun juga begitu. Jadi masih terlalu datar begitu ya. Kemudian artikel yang ketiga ini tentang pre-service teachers belief about cognitive strategies. Ini bagus judulnya ya. Ini saya tulisi yang di awal opening itu nice. Jadi bagus, ada hook-nya, ada niche-nya. Since the saya besarkan lagi. Nah, misalkan ini. Since the socio-educational context can be a reason for mismatch. Nah, ini dipakai ukurannya untuk melihat mismatch between PST, belief sama practices. The study aim at investigating EFLPT. Ini bagus. Jadi kalau sudah begini biasanya reviewer tertarik untuk melihat detailnya. Jadi dia ada ada hook-nya, ada sesuatu yang menonjol di sana. Jadi ini mau menunjukkan mismatch dari sudut pandang sosioculture terhadap PST dan belief sama cognitive strategies. Itu bagus, keren, saya tulisin nice. Intronya juga nice, diawali dengan ini boleh, intro boleh dengan dari ini ya. Itu hanya organisasi aja, yang penting gap-nya ada. Jadi intronya, kalimat pertama itu bagus, mulai Saputra sampai Farel, itu dia membahas bahwa teachers believe, spot the view that teachers believe positively influence curriculum. Yes, logis. Kemudian kalimat kedua nyambung, saya tulisi well organized dengan kalimat sebelumnya. Dia membahas the studies agree that their underlying thought and belief construct interaction and classroom pattern. Decision making ini masuk akal, logis juga. Dengan kalimat ketiga pun nyambung. However, belief could change. There could be mismatch karena adanya socio-cultural context. Belief juga berubah. Itu juga logis. Saya tulisi well organized nyambung dengan kalimat 1, 2, 3. Dari sini saya berharap, saya tulisi sebelum meneruskan itu saya biar nggak lupa saya tulis begini. Semoga di bagian berikutnya ada pernyataan bahwa previous studies tentang teachers belief masih dilihat secara parsial, tidak berkelanjutan. Artinya kalau lihat judul ini dia melihat pre-service teachers belief-nya ketika online saja.
atau ketika offline saja. Ini mencoba melihat change-nya itu dari sebelum online atau tradisional kepada online. Keren kalau begitu. Itu harapan saya di sini. Harapan saya pertama, bisa dilihat secara parsial tidak berkelanjutan. Itu kritiknya terhadap previous study keren. Jadi menunjukkan previous study yang risetnya itu tidak komprehensif hanya di satu setting aja, online saja atau tradisional saja. Nah, kemudian ketika sebelum pandemi seperti apa, pada saat pandemi saja atau tradisional saja atau online saja. Nah, ini mencoba melihat perubahannya itu. Kalau begitu keren ya. Atau saya berikan fokus lagi. Atau previous study fokus pada mostly in teachers, bukan precise quiz. Pilih yang mana. Nah, kalau misalkan previous study-nya bukan yang di atas, saya harap di atas, saya beri alternatif bahwa previous study itu hanya focuses on in service, bukan pre-service. Kalau iya, berikan alasan kenapa pentingnya pre-service kalau tidak in service. Itu bisa masuk nantinya. Jadi saya berikan pilihan 2. Saya ingin melihat di bawahnya ada itu enggak. Kemudian saya lihat kalimat berikutnya masuk aja ini. Ini hanya organisasi aja tapi masuk idenya. Oke, sebagai supporting tentang konteks. Kemudian ketika masuk kepada gap, nah ini malah aneh. Ini masih saya bacanya sekilas ya. Why school yang dibidik? Why you focus on school, bukan changes. Nevertheless, most studies have been researched at higher education. Kenapa kok milih higher education atau secondary? Ataukah di atas tadi kebanyakan, kalau mau berarti begini, ataukah di atas tadi previous studies kebanyakan higher education atau schools, tergantung mana yang lebih banyak daripada, atau secondary school. Begitu. Nah, ini sayangnya kalau mau arahnya ke mana ini? Arahnya ke melihat changes itu dari tradisional ke online, kemudian atau fokus kepada pre-service bukan in-service karena prefer in-service, tapi ternyata di sini malah yang dibidik adalah school-nya. Jadi ini menurut saya lumayan bagus, tapi intronya major revision. Jadi intronya itu menghendaki di mana yang alasannya. Apakah previous study karena banyak di perguruan tinggi sehingga di SMP, SMA belum, ataukah karena previous study-nya kebanyakan in-service teachers, bukan pre-service. Padahal pre-service itu penting sebelum menjadi pre-service. Nah, itu juga bisa in-service. Itu. Ataupun di sini melihat perubahannya ketika guru itu ngajar tradisional, belief-nya seperti apa, ketika kena pandemi terus ngajar online, belief-nya berubah bagaimana. Itu keren dan luar biasa kalau mau dilihat. Jadi ini bisa menjadi 2 judul menurut saya. Menjadi dua bahasan artikel yang berbeda membuat cerita original. Kalau yang pertama itu akan memberikan kontribusi dari sudut pergeseran belief-nya dari tradisional ke online, yang ready seperti apa, yang tidak ready seperti apa. Itu keren, kebaruannya semuanya ada. Yang kedua juga ada. Kemudian kalau di sini adalah kepada pre-service. Berarti kalau previous study kontribusi keilmuannya pada in-service, semua semua belief itu sudah ada tentang in-service, tapi ini memberikan pendamping di sampingnya. Begitu ada yang namanya PST, teachers belief-nya itu dari sudut pre-service. Jadi ini akan memperkaya keilmuan juga. Nah ini kalau mau direvisi monggo. Kemudian ini get loss dari 2 fokus utama. Ini kan digabung ya, literature review sama intronya. Nanti saya jelaskan di slide, saya kenapa ada yang digabung, kenapa yang tidak, di mana letak novelty-nya, di mana letak literature review-nya ketika digabung, nanti saya ulas di PPT setelah ini. Kemudian, ini ada Yi and Zhang 2020 sama Sydney, claim that IT infrastructure insufficient knowledge. Ini saya anggap sebagai get loss, fokus pilihan dari 2 di atas tadi. Sehingga ceritanya itu nggak utuh dia. Dia ceritanya ingin cerita changes, tapi kok dia cerita sekolah sama IT structure, bukan mengarah perubahan teachers belief-nya. Berarti perlu revisi fokus dan pola penulisan intro baik yang terpisah dari literature review ataupun yang digabung. Ini sementara ya. Kalau ini mudah nanti yang ini belakangan.
Ini artikel yang mudah-mudahan hadir ya, ini artikel yang ketiga. Kemudian artikel yang keempat, tentang linguistic and cultural identity ini menarik. Ini saya cek di Google Scholar, itu populer ya di jurnal-jurnal top itu topik linguistic, cultural identity itu topik yang sangat populer. Saya tulis di sini, topik linguistic and identity sangat menarik dan populer hingga 2022, masih banyak jurnal top yang membahas. Lupa, saya besarkan lagi. Kemudian, saya lihat di abstrak pembukanya, itu sama dengan yang 3 artikel sebelumnya. Eman, topiknya sangat menarik, tapi dia masih perlu ditata ulang arah perdebatannya yang belum terselesaikan di bagian mananya terhadap topik linguistik dan cultural identity ini. Sehingga melalui linguistik dan cultural identity Indonesia dan Dutch children yang ada di sana, itu kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari previous study. Itu yang belum muncul. Belum didukung dari ulasan berbagai relevan, celah yang belum diteliti ataupun kelemahan previous study tentang topik yang sama. Ini yang kebanyakan belum diulas. Kemudian, ini hati-hati, kalimat-kalimat yang strong sentence itu wajib ada reference. Jadi yang bukan umum ya. Kalau strong sentence itu berarti yang butuh referensi. Ada kayak begini. Klaim previous study oke, logis, tapi belum ada uraian positif dari sudut apanya itu belum ada. Tiba-tiba kok in conformity with most researcher, the future line jomplang dengan awalnya. Melompat idenya, padahal pembahasan pertama belum tuntas, tapi sudah diganti ke ide baru. Itu organisasi idenya masih terpecah. Nanti gampang kok, tripnya ada caranya. Kemudian, ini belum, this paper explore, itu belum didukung dengan previous study. Jadi klaimnya masih author claim, belum didukung dengan evidence based. Jadi belum ada reference yang mendukung itu. Terus kemudian yang strong sentence tadi belum ada referensinya. Contohnya mana tadi ya? Oh bukan ini, mungkin yang sebelumnya. Nanti saya tunjukkan di mana ada kalimat strong sentence yang tidak ada referensinya. Bukan ini, mohon maaf, bukan artikel yang ini ya. Nah, jadi ini the Indonesian in the Netherlands has Indonesian Dutch children, ini malah balik ke awal, padahal di awal sudah diulas. Sifatnya masih informatif saja, tapi belum mengarah adanya potensi, ini tulisannya salah. Potensi atau celah. Ataupun jika ada kelemahan previous study sebagai kontribusi atau novelty-nya belum nampak. Kemudian why Dutch masih perlu di cross check dengan previous study, mungkin previous study itu dilihat populasinya. Kalau kita dengan Dutch itu kan kental karena kita pernah dijajah. Nah, mungkin previous study yang tinggal di sana itu culture-nya tidak kental karena dia tidak bekas jajahan Jepang, sehingga finding-nya itu berbeda. Kalau ini novelty-nya nanti jika Anda melihat melihat bahwa ini diangkat gara-gara dia culture-nya itu adalah strong karena kita pernah dijajah sehingga paham dengan culture Jepang. Lah bagaimana dengan subjek yang culture-nya paham, culture-nya dekat dengan Jepang, bagaimanakah identitinya? Beda dengan yang previous tadi, ketika culture-nya itu mereka tidak pernah dijajah, tidak paham culture Jepang secara kental, maka seperti itulah kontribusinya. Lah ini memberi kontribusi yang tadi saya sebutkan. Begitu maksud saya. Mungkin bisa seperti ini. Ini kalau saya mau merevisi harus mengikuti yang arah yang mana, arah yang ini ataukah yang lainnya, begitu ya. Ini artikel yang keempat. Kemudian artikel yang kelima. Artikel yang kelima ini tentang Maria Montessori. Saya juga baru dengar, tapi saya cek di Google Scholar, menarik, banyak yang bahas. Banyak yang bahas artikel tentang Maria Montessori perspektif. Nah, ini judulnya menarik, saya besarkan lagi. Nah, ini judulnya menarik juga. Masih banyak dibahas hingga saat ini oleh jurnal top. Jadi jurnal-jurnal Elsevier, Taylor Francis, Roth itu masih bahas dia. Ini sifatnya oke, informatif bagian awalnya. Indonesia English Foreign ini terlalu luas ya, oke. Nah ini yang saya contohkan tadi, strong sentence yang tidak ada referensinya, itu bahaya. Ini yang rawan dengan plagiat, karena kesalahan
ketidaktahuan tentang cara memberikan referensi. Lots of kindergarten in Indonesia are competing to include English in their curriculum. Ini strong sentence. Ini wajib ada reference. Jadi referensinya wajib dikasih. Ini juga. Various studies have shown that early childhood is the most sensitive age in learning language. Ini strong kan? Nah, kalau strong sentence itu wajib dikasihkan referensi ya. Sifatnya oke, tentang kurikulum saja di sekolah bahwa bahasa Inggris penting kurikulum, ini juga informatif bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya muter. Kenapa kembali lagi? Harusnya berisi perdebatan tentang Maria Montessori itu sudah dipakai di mana? Mungkin Maria Montessori kebanyakan di sekolah yang international school, yang berada di native speaking country. Misalkan yang Singapura pakai bahasa Inggris L1-nya, atau di Australia misalkan. Kemudian dia tinggal terapkan saja, sehingga nggak ada kendala bahasa. Ataukah di Indonesia? Karena Indonesia banyak perspektif. Mau compare boleh dengan rank religious sama yang Maria Montessori, atau sama yang national exam, national curriculum. Nah, itu juga bisa dipakai untuk critical perspektifnya author di dalam memberikan perdebatan kalau awalnya sudah ada kontribusi Maria Montessori terhadap apa, kemudian ini ngambil poniknya. Terus kemudian ini melompat idenya, di awal sudah ada bahas pentingnya bahasa Inggris, tapi muncul lagi lah ini eman-eman, membuang energi kita yang di sini. Jadi kalau bisa nanti di sesi lain nanti akan ada cara menulis intro, cara menulis biar organisasinya utuh, ceritanya original begitu, tidak menyimpang, tidak kemana-mana arahnya. Kemudian harus diulas berbagai pembelajaran bahasa Inggris sehingga muncul alasan kenapa fonik yang diteliti, memunculkan Montessori atau Theorize. Ini sudah saya kasihkan contoh miliknya Kurchikova. Ini contoh kritik saya tadi. Kemudian literature review-nya kebanyakan masih deskriptif, saya lihat. Hampir semuanya begitu. Nanti saya ulas lagi. Kalau mau lihat, sebenarnya ada, kalau mau theorize ya, murni case study, misalkan di Indonesia sebagai yang Inggrisnya IFL, kemudian menerapkan Maria Montessori punya kendala dibandingkan dengan negara lain, maka bisa pakai case. Sehingga nanti intronya itu mirip-mirip punyaannya siapa itu, Kurchikova. Sudah saya downloadkan artikelnya, jadi saya tunjukkan di sini. Jadi ini misalkan tentang gender tadi, silakan baca 4B. Kemudian yang ini tadi silakan baca case study Kurchikova. Saya berikan sekilas saja tipnya Kurchikova bagaimana dia theorize. Ini murni kualitatif, pakai case. Kenapa dia pakai iPad story sharing? Sederhana kok. Teori Vygotsky ini dulunya dipakai ketika anak parent itu ngobrol pakai buku. Sekarang karena berganti, maka dia akan melihat apakah teori Vygotsky ada. Mungkin bisa dipakai untuk apa tadi itu yang Maria Montessori perspektif tadi. Kritiknya mungkin melihat mirip-mirip ini ruhnya. Jadi bukan sama tapi ruhnya artikel itu arahnya mirip seperti ini. Itu ceritanya begini aja yang ini, sederhana ini. Kemudian artikel yang nomor 5, saya besarkan lagi. Oh, ini sudah ya, nomor 6, terakhir. Nomor 6. Nomor 6 ini book review, kalau mereview buku ya, discourse analysis begitu ya. Nah, ini multimodal sama digital itu keren ya, topik digital itu masih bagus pada English book. Namun sama openingnya juga masih terlalu datar begitu. Kemudian saya berikan contoh kritiknya. Misalkan kalau mau mereview buku itu harus ada kalau seperti metasintesis itu kan ada teori yang dipakai untuk mengulas. Ini misalkan pakai TPACK. Jadi nanti kalau ini misalkan yang dipakai TPACK, saya itu dulu kalau mengkritik TPACK, ini nanti saya tunjukkan artikelnya ya. Artikelnya milik teman-teman S3 Bu Dianovita yang publish di Collegi tentang TPACK juga. Kebetulan saya external advisor-nya, memberi sedikit masukan aja. Itu bisa melihat siapa sih yang membuat TPACK, misalkan Misra Kohler tahun 2006 ini ya. Itu dia Tacek itu dia lulusannya adalah educational technology. Jadi kalau TPACK dipakai oleh orang bahasa Inggris, yang muncul teknologinya, kontennya nggak kena, ngajar grammarnya bagaimana. Sehingga kita bisa ngeritik, oh ternyata previous study yang ngulas buku itu belum ada. Adanya mengulas bagaimana guru mengajar, dosen mengajar menggunakan TPACK.
Namun sayang, TPACK yang dipakai adalah sifatnya umum. Dia berasal dari dari educational technology, sehingga yang terpotret melalui TPACK adalah teknologi aja sama pedagogi, tapi kontennya tidak muncul. Nah, itu keren. Kalau ada kritik-kritik begitu, artikel semacam ini bisa bagus. Nah, itu yang perlu dilatih untuk membuatkan kritiknya ya. Ini local issue, Mas Ian. Terlihat dari referensinya yang masih di dalam. Jadi dia belum membahas local issue. Saya contohkan punyaannya yang kritik TPACK yang berhasil. Sebentar, punyaannya Budian Monijen nih. Ini punyaannya Budian Novita. Jadi ini dia TPACK Belief. Saya hanya bantu dikit aja di sini, hanya bantu kritiknya. Beliaunya memang lumayan smart ya untuk nuliskan. Jadi kritik saya ada di sini. TPACK itu betul. Gimana tadi ya? Ini. TPACK. Nah, saya dicari. TPACK instrumen validation to different instrument. Nah, ini kritik saya itu saya kelompokkan. Ada dua, yang pertama adalah general TPACK, miliknya Misla, Kohel, Basir, dan lain-lain. Ini yang umum. Kemudian within, ini yang khusus ya, ini yang umum. Ini yang umum, itu gagal, explain specific technological pedagogical need, sehingga masuk kritiknya. Jadi kalau mau kritik, bisa pakai kritiknya ini yang tadi itu. Kemudian, the instrument fails to explain specific technological and pedagogical need of EFL teachers learners. Meanwhile, the specific TPACK questionnaire untuk assessing EFL teachers itu fail to facilitate student interaction karena dia terpisah antara teknologi sama sama pedagogical sama kontennya, sehingga itu kontribusinya itu parsial. Nah, ini kita kritiknya begitu. Jadi selesai, saya izin kembali ke slide untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada artikel-artikel tadi. Sampun masuk nggih slide-nya nggih? Sudah, Bapak. Oke. Bisa, sudah. Jadi yang pertama itu gap-nya lemah, tidak didukung dengan global previous study. Itu kelemahan kita nulis. Nanti ada tripnya di bawah yang termasuk ke dalam kegiatan kolaborasi seperti apa, itu ada di bawahnya ya. Kemudian hook atau niche itu belum nampak dan jenis kritik itu belum well defined. Bahasanya orang-orang barat, kita itu belum berani, please be bold. Jadi harus berani, be bold itu kan berani ya. Kita harus berani mengkritik, misalkan teori yang dipakai sebelumnya itu seperti apa. Misalkan konteksnya Montessori tadi di mana, beda dengan di kita, itu belum berani untuk dimunculkan. Atau kita mengkritik metode, misalkan eksperimennya terlalu simpel, hanya 6 minggu. Kita cari pendukung bahwa 6 minggu untuk eksperimen itu tidak cukup. Itu banyak kalau mau. Sehingga mempengaruhi data analisisnya. Ataupun analisa datanya yang tidak pas. Itu bisa juga dikritik. Ini contoh misal Kohler tadi sudah saya berikan. Kemudian yang kedua, critical perspektif penulis sifatnya subjektif. Mirip ya, belum didukung supporting claim tadi. Karena klaimnya belum berani. Kemudian penulis hanya melihat permasalahan lokal. Ini bukan berarti semuanya artikel tidak bagus, tapi ini hanya bagian-bagian yang perlu sentuhan. Yang lainnya selain ini berarti sudah bagus di dalam artikel tadi. Penulis hanya melihat permasalahan lokal belum dikaitkan dengan global situation. Coba lihat di TESOL IGI. Jadi sarannya TESOL IGI yang jurnal bagus itu ya, dia menyarankan local itu connected dengan global situation. Ada di sini. Nah ini. Ini ada di paragraf pertama. As with any journal, jadi dia tidak hanya tidak hanya TESOL IJ saja. As with any journals, the purpose of publication is to advance knowledge. Nah, berarti kan memberikan knowledge yang berbeda, yang advance in the field under the study. Readers, whether novice or advanced professional, must be able to take away something new. Nah, itu wajib itu. Kalau tanpa itu berat. Kemudian in particular, studies which are based on observation in single country must demonstrate connection to extant literature in other world context. Jadi harus dikaitkan dengan global. Itu tadi yang saya maksud dengan ini. Harus dikaitkan dengan global situation. Kemudian kurang berani mengkritik, lemahnya koneksi antara gap dengan literature review. Nah, padahal ini harus nyatu ya. Dan discussion-nya nanti harus bahas ini. Itu nanti kita bicarakan di pertemuan berikutnya.
Kemudian artikel ditulis sebelum systematic review dilakukan. Lah, ini yang terjadi. Nanti di slide ketiga. Sebenarnya ini ada sebuah cara penulisan paper, di mana paper itu sebenarnya kan imrat ya. Review masih sampai dengan intro saja. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam imrat jawabannya nanti ini tersirat jawabannya. Imrat itu sebenarnya kan intro, method, result, and discussion. Di mana letaknya literature review? Ini permasalahannya. Literature review tentunya letaknya ada di bagian introduction. Sehingga kenapa ada artikel yang tidak ada literature review-nya? Karena hakikatnya introduction itu intinya sudah literature review. Jadi kita menulis intro, itu kalau sudah, saya tunjukkan dulu, kita menulis, izin dulu, saya menulis intro itu kalau sudah begini. Bentar, mudah-mudahan masuk. Kalau sudah begini, kelihatan ya? Kelihatan foldernya. Kelihatan, tapi nggak terlihat apa isinya. Oh, jangan dibuka isinya, ini panjang kalau dibuka. Jadi ini tadi yang saya bilang, kebanyakan introduction ditulis sebelum mereview pustaka. Sebelum mereview previous study, saya kalau nulis, ini nulis saya yang di mana? Jadi saya mereview itu 2021, kebetulan satu artikel tentang ini. Nggak bisa dibesarkan ini sayangnya, karena folder ya. 2020 ada berapa? 1, 2, 3, 4, tentang satu topik yang membahas SMS dan WA. SMS dan vocab. Saya kumpulkan itu ada 30 berapa itu? Satu dari Elsevier, Willy, jurnal top ini. Ada Springer, ada Relic, tidak ada jurnal-jurnal yang biasa hanya 1-2 aja. Ada jurnal Toce Turkis itu biasa ya. Ada Euro itu SSCI, ada BJED itu British Journal of Education Technology. Ada Willy Blackwell 2, ini bagus, ada Elsevier. Sehingga dari sini kita itu kalau sudah mereview begini, nulis intro dan literature review, nggak perlu nyari lagi. Mungkin nyarinya hanya pendukung aja. Nah, saya kembali ke slide dulu sebelum ke situ. Jadi kelemahannya, intro itu ditulis duluan sebelum, kalau sudah terlatih sih oke menurut saya. Saya bisa kalau sudah baca ratusan gitu ya. Karena dari 2017 sampai sekarang itu satu hari minimal 6 jam. Itu sampai sekarang, ini bukan ngarang, tidak bohong. Terus nulis ya. Jadi kalau sudah terbiasa gitu, nanti tanpa baca pun kita sudah punya capital knowledge yang kita tuangkan di dalam intro, karena sudah banyak baca. Kelihatannya nggak baca, tapi saya sudah mereview banyak. Mulai dari step paper yang terbit itu saya lakukan begitu. Jadi kalau intro ditulis tidak berdasarkan literature review, maka kita akan kesulitan menemukan gap-nya. Karena kita harus nyari lagi pendukung gap-nya. Klaimnya kita dukung betul apa enggak. Nah, ini gabungannya ya. Sehingga literature review-nya menjadi tidak jelas, tidak terarah, tidak addressing, tidak exploring the literature review gap. Jadi dia hanya pasif digunakan untuk menunjukkan cerita yang berbeda, bukan mengarah kepada introduction. Nah, itu nanti di sesi berikutnya ya. Kemudian ini sambil saya ini tugas yang mapping, ini klinik artikel. Saya lanjutkan aja sesi tanya jawabnya mungkin setelah ini sekalian. Jadi yang mapping sama kolaborasi, karena kan sudah dibagi kelompok. Jadi nanti harapannya ada 9 research area ya. Ada 1 sampai 9. Kemudian kalau nomor 1 misalkan ada 8 orang ya dibagi aja. Satu kelompok bisa 1, 2, 3 begitu. Kemudian nanti setelah itu di dalam satu kelompok 9 kategori tadi, downloadlah 20 paper tentang satu topik. Kalau 4 orang ya 1 orang download 5. Itu kan sudah ketemu ya, atau 1 orang 10 kan ringan toh. Topik misalkan flip classroom dan vocab, nyari itu semua. Mulai tahun 2021, 20, 19 sampai 2012 atau 2010 dibagi. Kemudian summary lah itunya. Kemudian kalau sudah summary dalam 10 tahun terakhir ini, itu sampaikan kepada koordinator, yang di bawahnya Pak Dayat, sampaikan ke Pak Dayat, yang di Burina, sampaikan ke Burina, yang di Pak Niko, sampaikan di Pak Niko, itu yang akan kita diskusikan pertama. Kalau kualitas kritik dari summary sudah oke,
kita merem nulisnya itu. Seminggu jadi, mulai intro sampai dengan literature review, sampai dengan method. Asalkan summary-nya sudah dilakukan. Nah, itu yang akan kita kemas. Jadi setelah terbentuk, terbentuk kelompok, riset interest-nya sudah di-map, cobalah lakukan ini. Nah, ini nanti PR-nya teman-teman yang ingin. Kemudian setelah mereview potensial gap-nya 20-30 paper jadi, itu kadang-kadang bisa jadi satu artikel review saya yang belum saya lakukan. Yang artikel review, padahal sebenarnya bisa, tinggal balik saja, bisa menjadi satu artikel riset atau lebih. Jadi kelebihannya, jika teman-teman membaca, download, baca summary, kemudian mengkritisi. Kalau sudah summary belum dapat kritik, ya kita pajang begitu di tabel itu, kita diskusikan bersama, apa ini ya kritiknya yang trennya, ini nggak konsisten inilah, itu yang kita akan bahas. Jadi ini nanti bisa jadi satu artikel review, satu artikel riset, bahkan lebih. Kemudian diskusikan dengan tim IRIS secara rutin. Pembagian penulisan sampai dengan publish. Itu yang akan kita lakukan sebenarnya. Tergantung daripada minat dengan teman-teman nanti. Kalau ada yang individu, ada yang ingin klinik lanjut, itu nanti bisa dengan Pak Dayat atau tim ya. Kalau misalkan ingin intensitasnya di luar IRIS kurang kuat gitu, monggo. Karena ada yang untuk tesis, ada yang untuk lektor kepala, ada yang untuk guru besar, itu berbeda dengan yang kolaborasi. Maka itu nanti bisa dikomunikasikan. Nah, bagaimana dengan jurusan di luar bahasa Inggris? Insya Allah saya siap bantu. Karena kemarin juga di Stasia itu saya buatkan mulai intro sampai dengan intro saja, mulai opening sampai gap. Akuntansi sama manajemen waktu di Stasia itu. Jadi mereka kebingungan mencari topik tentang women entrepreneur. Saya berikan contoh ini, saya buatkan intronya biar mereka yang melanjutkan. Itu insya Allah masih bisa ya, asalkan ada paper yang disummary. Kemudian contohnya yang mana? Sekarang kita pergi ke contoh. Yang ini saya tutup aja. Kita ke contoh. Nah, ini contoh 30 paper yang sudah saya download. Saya lakukan begini. Itu pola belajar saya di tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi pekerjaan saya kalau pas nganggur itu begini, download satu artikel tak summary gini. Thread gitu, saya besarkan dulu. Nah, begini. 2008, 9, 20, slide, ketemu kelemahannya, kritiknya, dan lain-lain, lamanya studi, ketemu. Kalau sudah begini enak, kita bisa melihat ke depan itu apa sih yang belum dilakukan oleh Lu, Chavus sama Ibrahim dari jurnal-jurnal top ya, Klikaya, Kratska ini. Kemudian akhirnya kita tulis artikel. Kita tulis artikel terbit di di TEWT tanpa revisi. Revisinya hanya ini loh. Ini kemarin bis-nya itu keliru. Bis-nya strip-nya ini di sini. Nah, report juga kalau kita sudah mereview seperti itu dan kita punya bahasa Inggris yang bagus native itu, misalkan kita minta tolong native untuk proofread paper, report kalau kita nggak ada review ya kita jelek-jelekkan nanti di ini intronya itu kita ada yang jomplang idenya biar ada revisi lah nantinya. Nah, ini tanpa revisi kalau sudah begini. Ini kemarin itu saya juga kaget, waduh hanya satu kata mindah itu saja, tanpa yang lainnya sama reference, yang kurang halaman, kurang apa. Nah begitu. Nah sebenarnya ini kan artikelnya sudah terbit. Kalau Bapak Ibu mau, sebentar saya pindah dulu. Mau lampirannya juga saya letakkan di akhir ya. Ini lampirannya saya, lampiran untuk mereview itu. Saya letakkan. Sebenarnya artikel ini kan sudah terbit. Kalau Bapak Ibu ingin menulis literature review dari sini, jadi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu melakukan systematic review. Sebenarnya dibalik aja dari artikel yang terbit tadi, kita ngulas bagaimana research tentang penggunaan texting message dengan vocab mulai tahun 2008 sampai 2020. Itu trennya kemana sih ya? Ujung-ujungnya saran risetnya itu yang terbit punya saya tadi sebagai temuan. Tapi yang dikutip nggak apa-apa sebagai temuan. Kemudian kelemahannya ya yang sudah saya tulis di kritik saya. Jadi sebenarnya kalau mau nulis ya, literature review itu sudah jadi dari sini. Satu artikel. Padahal sudah terbit riset artikel 1, kemudian yang sini menjadi literature review. Nah ini tadi juga terima kasih dengan kesempatan ini bisa muncul ide baru. Inilah fungsinya kita sharing begitu. Kemudian contoh lainnya lagi, jadi Bapak Ibu kalau mau menemukan topik, ini satu cara dari 10 cara menemukan topik, belum kita buka semuanya. Itu satu cara begini yang paling mudah. Mungkin paling berat ya, tapi paling mudah.
Kemudian cara lain, kalau Bapak Ibu ingin kolaborasi nanti yang itu tindak lanjutnya, ini yang kita atau ini sama. Saya ketika nulis ini dengan Pak Dodi ya, dengan Pak Dodi. Pertama saya sendiri sama teman-teman itu mereview tentang BPN, Basic Psychological Needs, mulai tahun 2021 sampai dengan 2012, 2008, 2000 ada 17 paper. Yang ESP ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Berarti 25 paper, belum supporting references-nya. Nah, itu saya evaluasi, saya summary, berbagi tugas summary-nya. Nah, ini ada yang nyamri Bu Fitroh kemarin ya, mensummary seperti ini, kelompok anggota pertama nyamri ini, nyamri berapa artikel gitu. Itu enak, tugasnya ringan. Terus kemudian akhirnya setelah begitu terbitlah artikel mana? Ini. Ini nih ya publish. Nah, ini di SSCI. Jadi kita tidak akan reject Bapak Ibu kalau artikel kita sudah berangkat dari buka ya. Oh, ini. Bentar, tidak mau buka ngambek PDF-nya. Saya tutup dulu yang ini. Oh, tidak mau ya. Tidak mau, saya cari di lainnya sebentar. Ada di sini. Bentar, tadi nggak mau dibuka. Kadang-kadang begitu memang. Kemudian ini mau, nah ini mau. Akhirnya terbit di sini Bapak Ibu. Dengan minor revision. Itu karena kita melakukan summary begitu. Nah, ini jadi satu artikel. Tapi tidak cukup jadi ini. Jadi ini juga bisa jadi menjadi artikel yang kedua dengan Pak Dodi dan kawan-kawan. Sebentar, saya tutupnya, ini banyak yang buka. Jadi artikel yang kedua dengan Pak Dodi. Kita kembali ke yang tadi ya, 2022. Menjadi artikel dengan Pak Dodi, yaitu artikelnya ini. Nah, ini menjadi artikel yang sedang under review oleh oleh ILE juga, SSCI juga. Jadi insya Allah kalau kita melakukan yang namanya summary dari 10 tahun terakhir, kalau kuat ya 25 tahun terakhir, tidak kuat ya 20 tahun, yang biasa 10 tahun. Dikumpulkan 2 gitu kan, nanti di summary pelan-pelan gitu, nyuruh mahasiswanya nyamri juga nggak apa-apa. Sama kelemahannya apa, itu akan insya Allah akan hasilnya tidak terlalu parah ya, paling nggak dia aja major, tapi biasanya positif ya, itu insya Allah hasilnya akan lumayan positif biasanya. Kemudian ini reviewnya dari ILE ya. Jadi ternyata dengan begitu, saya besarkan dulu. Nah, itu yang tanggal 2 April sudah ada review, padahal submitnya Januari kalau nggak salah ya. 29 Januari mungkin. The reviewer would like to see some major revision. Ada major. Submitnya Februari kita, Pak. Oh, Februari submitnya. Cepet ini kan, Februari, Maret, April, hanya 2 bulan sudah ada hasil reviewnya. Meet your manuscript before publication, kan kita senang bakal ada kata-kata begini kan. The reviewer would like to see some major revision meet to your manuscript before publication. Jadi itu efeknya Bapak Ibu ketika kita melakukan summary tadi itu keuntungannya tinggi. Kemudian the study sound interesting, keren. Jadi menarik menurut dia. Issues needs to be fixed address, ada ini yang harus direvisi. Hanya suruh mindah questionnya di akhir intro, interview protokol bagaimana, interviewnya dibuat bagaimana, interoperability-nya bagaimana, konsisten dengan ini, singkatan. Jadi kita, walaupun major itu bukan major berat ya, major ringan. Jadi itu manfaatnya kegiatan kolaborasi tadi. Jadi IRID betul-betul ingin jika Bapak Ibu kuat, berkenan gitu ya, kita akan totalitas membuat kolaborasi sampai dengan publish ya. Mungkin itu Pak Dayat, cukup lama mungkin saya ini ya. Oh, ini ada satu lagi sebentar, satu lagi yang cara ini. Ini sebenarnya cara nyari dari artikel yang sudah publish ya.
artikel systematic review atau meta sintesis begitu, langsung aja ada sarannya pasti. Ini langkah pertama Mas, yang tekstual, belum yang kontekstual. Jadi di sini ada sarannya begini, jadilah topik baru. Jadi kita nyari apa? Topik-topik yang sudah terpublish, yang membahas sekian tahun di bidang tertentu, misalkan writing. Nah ini topik baru yang belum diadres oleh future researchers. How do individual differences among learners, including cognitive, metacognitive differences, interact with peer review effectiveness? What can peer review reveal about cognitive and metacognitive differences among participant di dalam writing peer feedback, ini topiknya kalau nggak salah. Ini jurnal JWOR ya, miliknya keren ini. Peer review. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari topik bingung-bingung, nyari yang begini aja. Untuk cara-cara lain kita sampaikan di lain sesi. Nah, ini ada begini, enak. Itu ya. Mungkin itu Pak Dayat, teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman tadi reviewnya mungkin panjang. Nanti insya Allah akan disampaikan Pak Dayat, hasil reviewnya akan dikembalikan ke teman-teman, sudah saya WA-kan. Mudah-mudahan segera didistribusikan kembali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih juga teman-teman. Mungkin ada pertanyaan sebelum acara ini nanti ditutup. Untuk hasil review dari Pak Yudi nanti akan saya kirim japri ya, pribadi. Jadi tidak saya share di WA group karena itu bersifat privacy ya. Karena itu juga belum dipublish sehingga nanti akan saya kirim via email atau via WhatsApp. Mungkin dari keterangan Pak Yudi, dari teman-teman ada pertanyaan kepada Pak Yudi? Monggo, silakan, kita bebas saja, nggih. Silakan. Sama-sama belajar, saya juga masih belajar ini dan terus belajar. Nggih. Silakan. Saya tanya Pak Yudi. Silakan Bu Rina. Ini terkait dengan ini aja research mapping, research interest mapping. Kalau misalnya nggak ada di salah satu yang sudah ada, itu gimana? Tetap ditulis saja Bu, nanti kita bantu. Saya siap membantu yang di luar 9 tadi, nggak apa-apa. Oke, ada CLIL misalnya. Kan? Oke, terima kasih Pak. Sami-sami Bu, sami-sami Bu. Terima kasih Bu Rina. Saya Pak Hidayat mau bertanya. Silakan Pak Santo. Waduh, Pak Santo ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Begini, saya dulu pernah melihat Pak Yudi itu menunjukkan ke di grup alumni S3 atau di mana itu menulis intro itu dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, apakah waktu itu Pak Yudi sudah bosan dengan berbahasa Inggris atau itu juga merupakan strategi? Oh ya, terima kasih Pak. Iya, mantap Pak. Terima kasih Pak Santo mengingatkan. Ini begini Bapak Ibu, walaupun saya itu lulus S3 2012 ya, di bawah bimbingan Prof. Ali, Bu Tami itu, bukan berarti bahasa Inggris saya itu bagus, bahkan di komentari reviewer itu jelek pernah ya. Jadi terjadi conflicting idea ketika bahasa Inggris kita masih belum terlatih untuk sampai hanya 1-2 yang betul ketika kita menulis bahasa Inggris. Saya sarankan gunakan aja bahasa Indonesia ketika menulis intro itu. Di intro itu ada rumusnya sebenarnya. Ya mulai umum, general sama itu, tapi umumnya tidak umum, itu satu variabel dengan yang ditulis. Jadi kita sarankan betul Pak Santo, lebih enak nulis dalam bahasa Indonesia dulu, tapi ceritanya itu utuh. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu mungkin yang memang berat ya, terjemahkan kembali, nggak apa-apa. Dan bisa juga langsung dengan bahasa Inggris kalau Bapak Ibu sudah terlatih, asal tidak mengganggu kreativitas organisasi ide. Karena kadang-kadang kita memulai kendala ketika menulis menarik itu, ketika menulis bahasa Inggris kok hilang. Karena kita terpaku kepada arti kata yang kita belum tahu, kok monoton bahasa Inggris saya. Nah itu belakangan aja, yang penting kita bebas, kritik kita tuangkan bahasa Indonesia, intro kita tuangkan, kalau itu sudah bagus, nah suruh orang aja terjemahkan, beres kan, ada Google Translate, ada itu, atau proof native kalau mau berat ya. Saya referencing, itu padahal minta tolong, ini nggak telaten, sudah fokus saya ke kualitas kritik sama organisasi tulisan yang original itu enak. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih Pak Santo. Ini ada mungkin mengajukan pertanyaan dari Ibu Dini Anggraini. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih Mas Dayat. Pak Yudi ketemu lagi. Nggak apa-apa, Bu. Ya, di mapping itu saya lihat untuk yang literature hanya saya sendiri untuk yang mappingnya itu, jadi belum ada partnernya. Itu berarti bolehkah saya memulai dengan tema apa yang tempo lalu saya pernah konsultasi ke Pak Yudi, itu disertasi saya untuk bisa memulai dan mungkin Boleh. mengikuti kegiatan yang next ada di Malang itu dengan disertasi saya seperti itu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Dengan senang hati ya. Kalau paper itu saya suka ya, tidak ada apa. Mereview buahnya itu ya kita nikmati aja karena memang sudah menjadi ketagihan ya Bapak Ibu ya. Mungkin pertama memang berat baca itu, ngartikan pernah, kemudian tahu kritiknya orang nulis itu belum puas loh. Kok saya nulis nggak bisa ya? Itu ada tahapannya lagi. Kita harus banyak baca lagi sampai bisa menuangkan kritik kita. Dengan mengkritik punyanya orang itu baru. Itu punya masalah lagi. Nuliskan intronya bagaimana, mengemasnya menjadi, itu namanya the state of art-nya itu di situ ya. Jadi monggo kalau mau. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa itu akan ketagihan. Tidak nulis 1 hari gitu rasanya sudah eman gitu pernah. Nanti saya sudah tahapan itu yang alami itu. Jadi kalau kita masih tersiksa, sesuai bacanya, tapi kalau pas rapat pun ya, saya kadang-kadang dimarahi teman-teman dia, pegojol kia, apa sih awakmu iku, rapat atau mau artikel. Tapi sekarang kebalik, kalau kebalik begitu. Jadi memang itu menyempatkan nanti sampai kita ketagihan kayak baca dulu jawab pos, surat kabar pagi itu kita baca itu ya. Kita ketagihan ini apa sih surat kabarnya mana lah, itu artikel itu harus begitu. Jadi kayak LLT terbitan sekarang apa tahu, kalau sekarang terbit apa tahu. Kalau IJ baru terbit ada berapa artikel kita tahu, paling nggak mengunjungi lah. Kalau sudah ketagihan kita coba baca dikit-dikit. Tahapannya sampai segitu nantinya, gitu. Memang berat yang artikel, kalau book review masih mudah karena kritiknya ada di sana. Kita tinggal mengaitkan aja, beri komen begitu ya. Siap Bu, insya Allah siap. Baik Pak Yudi, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Nini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lainnya? Atau sudah cukup? Oke, saya kira sudah cukup karena waktu juga menunjukkan 15.40 sesuai dengan jadwal yang nantinya kita akan akhiri pada pukul 14.45 nih, 15.45. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup, mungkin nantinya kalau teman-teman ingin mengajukan program, misalnya Pak Yudi ini kan kebetulan beliau adalah reviewer di jurnal Scopus, baik Q1 sampai Q4, kemudian juga di Web of Science. Otomatis punya banyak pengalaman tentang mana-mana artikel yang benar-benar layak untuk publish. Nah, kalau memang teman-teman, mohon maaf, kalau memang teman-teman ingin mengajukan program, Pak, mungkin nanti diadakan khusus program untuk pendampingan original artikel lah. Mungkin nanti kita akan tampung dan mungkin nanti kita akan buatkan program khusus seperti book reviewcation seperti itu ya. Jadi mungkin di kedepannya akan kita adakan program sesuai dengan pengajuan dari teman-teman anggota IRID, sehingga nanti teman-teman bisa merasakan manfaat daripada bergabung di anggota IRID ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, mungkin cukup ya. Oke, monggo Bu Sumi, silakan. Untuk yang acara di Malang itu, Pak Dayat, apakah bisa mungkin ya permasalahannya sama dengan tadi Ibu siapa ya, terkait dengan disertasi yang akan disusun begitu, dan karena kan maunya book review kan ya. Oh ya. Apakah boleh begitu? Oh ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Sumiatul. Untuk acara di Malang khusus untuk acara book review, jadi ini tidak berkaitan dengan disertasi, jadi memang kita fokus pada penulisan artikel book review. Nanti kalau ingin mengajukan program yang untuk penulisan disertasi, mungkin nanti bisa diajukan di WA Group, sehingga nanti kami selaku tim akan bisa mendiskusikan dan bisa membuat program seperti itu. Mungkin itu Bu Sumiatul. Ada lagi dari teman-teman? Atau mau pertanyaan tentang book reviewcation boleh? Assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam. Silakan Bu Destiana. Ngapunten Pak, kemarin baru mengisi bagian riset. Nah, kebetulan saya mengisinya call Pak.
Oke. Apakah baca grupnya itu terlambat, Mas? Oke, tidak masalah. Oke. Iya. Terima kasih Bu Testiana. Oh ya, saya izin share screen dulu karena Oke. tadi belum saya jelaskan secara utuh, nggih. Lah untuk research interest sendiri di sini nanti akan kami bagi menjadi 9 keahlian ya, interestnya dari teman-teman bidang keilmuan. Nanti ada koordinator masing-masing, rencananya seperti itu. Dan ini nanti insya Allah akan ditindaklanjuti setelah semua anggota AIRID mengisi. Karena kemarin masih ada, sampai sekarang masih ada yang belum mengisi form. Sehingga nanti ketika sudah kita pastikan ternyata masih ada yang belum mengisi, kan kasihan. Jadi kita tunggu dulu sehingga sampai penuh. Ketika sudah penuh maka nanti akan kami bagi insya Allah. Jika disepakati beserta anggota, maka akan kami bagi menjadi beberapa grup yang nanti akan dinaungi oleh beberapa koordinator. Untuk Computer Assisted Language Learning, CALL, itu nanti dengan saya. Kemudian untuk EYL, nanti bersama dengan Bu Rina. Untuk CPD, nanti bersama Bu Vika dan Pak Susanto. Untuk ESP, nanti bersama Pak Dodi. Kemudian English Instruction and Classroom Discourse, nanti ada Bu Anita dan Pak Yudi. Kemudian Linguistik dan Literatur, nanti ada Pak Niko. English and Finance, nanti ada Pak Yudi. Dan selanjutnya ada SLE, yaitu nanti bersama Bu Trisna Nanda. Nah, ini hanya sebagai koordinator aja. Yang jelas nanti untuk komentar dan sebagainya, insya Allah nanti dari Pak Yudi. Sehingga kami hanya sebagai koordinator atau sebagai pengkoordinir sekaligus penyambung lidah tentang artikel-artikel yang akan ditulis oleh teman-teman masing-masing. Dan ini nanti tujuannya adalah kolaborasi ya. Jadi bukan nulis individu, tapi nanti rencananya adalah kolaborasi. Misalnya seperti contoh dalam call misalnya ada 5 orang atau 10 orang misalnya. Ada 10 orang mungkin nanti bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti tiap satu artikel nanti bisa ada 3 penulis sampai 4 penulis. Sehingga nanti bisa diorganisir oleh kelompok-kelompok tersebut dan bisa ditulis bersama-sama sehingga saling meringankan dan saling bekerja sama sehingga cepat untuk dipublishkan seperti itu. Jadi ini nanti akan kami koordinasikan lagi. Yang jelas nanti ketika semua anggota sudah mengisi form, insya Allah akan kami share beserta nama koordinator dan juga nanti ada WA group masing-masing ya, sesuai dengan keahlian. Bagi yang ingin pindah haluan, ya, karena kemarin ada yang 1 orang mengisi 2, ada yang mengisi 3, sehingga nanti harus pilih salah satu agar kita berbaginya enak dan tidak menimbulkan miscommunication seperti itu. Itu sedikit penjelasan yang nanti akan saya share di grup WhatsApp. Iya, tambahan sedikit Pak Dayat. Silakan Pak Yudi. Jadi tidak usah menunggu teman-teman di anggota AIRID kan sudah ngisi doc ya, ngisi mapping. Jadi sudah tahu anggotanya siapa, yang di minat call itu ada siapa aja, japri aja. Ayo Bu, nulis sama saya bertiga. Jadi kalau nunggu kelamaan, setelah itu nanti buat kelompok. Kalau yang individu ya silakan kontak ya nanti ya. Bagaimana kalau ada program di luar itu, insya Allah kita siap bantu. Jadi kalau sudah japri dengan temannya 3, begitu atau 4, atau 3 saja, segera cari topik. Cari artikel review, systematic review tadi, temukan saran-saran bagi peneliti berikutnya, atau men-summary. Lah hasil summary-nya diskusikan lagi dengan kita. Nanti kita pertemuan berikutnya itu tidak hanya mendengarkan saya ceramah begini, biar sama-sama mengalami jadi enak. Jadi, Pak, ini kualitas kritiknya bagaimana menurut teman-teman? Kalau sudah bagus, kita nulis bersama. Siapa yang bagian opening, gap, closing, enak. Jadi kita mengalir gitu ya. Jadi jangan ditunggu. Jangan nunggu teman-teman, saling aktif saja, jemput bola. Kemudian segera nyari satu, men-summary lah yang paling aman ya, atau nyari itu, topik ini dengan kritik begini, oke, kita kerjakan. Jadi nanti akan dari summary itu akan muncul topik yang lebih dari 1 ataupun 2. Nah kalau teman-teman mau, topik saya yang 2 tadi silakan dibuat review based artikel, itu juga bisa. Ada 2 tadi.
sudah terbit aslinya, kritiknya ada di sana, saya siap bimbing, monggo. Nanti bila dipakai untuk literature review base 20 tahun terakhir sudah pas kan, artikelnya sudah ada, summary-nya sudah ada, tinggal memberikan intro awal dengan pakai apa kita ngulas itu, kelemahan ada di artikel yang sudah publish, enak. Jadi artikel sudah sebenarnya, 2 artikel. Yang WhatsApp sama yang BPNS tadi ya. Terima kasih Pak Yudi. Ini ada pertanyaan mungkin dari Ibu Dini, silakan. Tanya lagi ya Mas Ida, soalnya baru bergabung. Ya, jadi yang di Malang itu sampai tahapan apa ya kita harus prepare-nya dulu ya Mas Dayat, Pak Yudi ya. Jadi untuk topik, introduction sampai method dulu. Jadi belum selesai full ya untuk acara Malang itu ya. Oh ya, mungkin Pak Yudi mau jawab? Silakan Bapak. Jadi Malang itu sebenarnya fokusnya adalah book review ya. Kalau ada program lainnya yang monggo nanti dikomunikasikan. Book review itu sampai selesai Bu. Jadi sebelum ke Malang nanti ada pre-departure. Jadi kita akan ada koordinasi online, buku kita carikan, kemudian kita berikan ke peserta, kemudian kita ada pertemuan beberapa kali online gitu setelah kita mulai memahami isinya, kita akan berikan draft-nya, bagaimana sih menulis book review-nya, kemudian di Malang kita tinggal finishing, tinggal kita menuliskan, kita akan ada namanya bagaimana sih membuat opening-nya untuk buku, bagaimana mengaitkan dengan previous studies, bagaimana kita melaporkan kelebihan, kekurangan buku itu, kontribusinya dia di mana, bagaimana kita merekom buku itu, lah itu agenda di Malang. Kemudian kenapa sih harus book review? Sebenarnya begini, itu saya sebenarnya belajar dari Pak Niko ini. Pak Niko itu smart dia. Beliau belajarnya book review dulu. Karena memang paper berat. Jadi book review Bapak Ibu, saya ambil contoh, saya sudah baca mungkin ada beberapa book review yang saya baca ya. Kalau dengan book review yang ditulis seperti Springer, Routledge, itu pasti ada kebaruannya. Karena mereka di peer review ya, oleh publisher dan reviewer ternama gitu kan. Nah sehingga kebaruan dari buku itu akan bisa kita gunakan untuk mengkritik artikel-artikel yang sudah publish. Sebenarnya mereka itu sebenarnya kayak review base begitu, book review itu. Ya isinya buku yang ditulis itu persis tidak jauh berbeda dengan review artikel yang dimana dia ada kebaruannya. Tapi dia menyentil bagian kebaruan itu dia ubah sebagai referensi, buku reference begitu. Contohnya kolaborasi itu kita sering salah itu dari bukunya Linda Susan ya. Susan Lyons belum publish bukunya bukunya sudah publish tapi book review-nya belum publish. Itu bahwa kolaborasi itu salah yang kita terapkan itu. Kompetisi yang kita terapkan tanpa memberikan arahan bahwa kompetisi itu ada bahayanya, ada baiknya. Kadang-kadang kalau kompetisi antar grup kita buat, itu kadang-kadang ada grup yang nitip, tolonglah kamu, pokoknya grupnya terbaik, tapi dia melupakan belajarnya per individu dalam kelompok. Itu bahaya kan, akhirnya kan orang tidak peduli dengan sesamanya. Nah, kalau kita baca buku review seperti itu, kita baca artikel tentang kolaboratif topiknya, itu kita bisa pakai sebagai bahan kritiknya, sehingga mudah jadi artikel kita. Sebenarnya Pak Niko itu caranya bagus, tapi saya kebalik. Saya banyak baca, banyak review, book-booknya belakangan, sehingga saya nulis book review itu baru beberapa hari saja, jadi masih newbie di sini kalau book review. Tapi sudah terbit, alhamdulillah ya, sudah 2 accepted ya. Jadi memang awalnya bagus. Jadi kenapa book review itu memberikan capital knowledge kepada kita, nanti akan kita pakai untuk kritik, pasti ada kebaruannya. Setiap buku yang, kalau nggak percaya tanya Pak Niko, pasti ada kebaruannya. Jadi Pak Nikono di otaknya sudah banyak kritik-kritik yang belum tersampaikan untuk membuat artikel. Nanti ketika buat artikel, kritik-kritik dari buku itu akan kita pakai untuk diadu untuk kritik artikel. Jadi itu manfaatnya. Mungkin itu Pak Dayat. Oke, terima kasih Pak Yudi. Berarti menunggu ya Pak ya, menunggu nanti diberi apa? Ya betul. Materinya. Ambil melihat kuotanya Pak Dayat ya. Iya. Oleh sebab itu mungkin kalau ingin daftar segera daftar ya, karena terbatas hanya untuk 20 peserta saja. Kami tidak membatasi apakah dari prodi apa, tapi ini untuk umum. Tidak hanya anggota AIRI tapi untuk umum. Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak atas semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf untuk acara hari ini tidak ada sertifikat dan tidak ada absensi. Karena memang ini acara pure murni dari Pak Yudi yang
mengajukan gratis ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yudi atas kontribusi beliau yang luar biasa kepada IRID. Kemudian saya juga mohon maaf kepada teman-teman untuk acara hari ini tidak ada sertifikat dan tidak ada daftar hadir. Oleh sebab itu nanti jangan ditanyakan sertifikatnya. Kemudian insya Allah untuk yang tanggal 22 nanti insya Allah akan kami adakan sertifikatnya. Untuk tanggal 22 insya Allah topiknya juga hampir sama. Mungkin nanti Pak Yudi akan menjelaskan lebih dalam lanjutan dari ini review artikel. Kemudian nanti akan kami tambah dengan informasi tentang alasan kenapa jurnal di Scopus bisa discontinue. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Sebelum ditutup mungkin bisa on cam biar kita bisa foto bersama. Biar terlihat jelas wajah-wajah cantiknya yang menjelang buka puasa ini. Mohon bantuan Pak Mbak Nanda, Bu Rina, mohon bantuan bisa di caption Bu Rina, bisa di Capture. Iya capture, sorry. Oke. Saya ini MC baru jadi agak gemeter ini Pak, belajar dari Bu Rina. Iya, silakan Bu Rina. Yang slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, senyumnya terlihat manis-manis semuanya ini, karena menjelang buka puasa ini. Selamat, sebentar, Pak. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa buat yang lagi berpuasa. Sudah, Bu Dina? Cek Pak, internetnya di sini. Oh, lagi. Sudah saya bantu Pak Dayat. Oke, silakan Bu terima Vika. kasih. Sudah saya capture tadi. Oke, dua-duanya ya. Terima kasih Terima kasih Bu Vika. ya, Bu Vika. Iya. Terima kasih semuanya untuk sekian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah akan dilanjut tanggal 22 nanti. Persiapkan di tanggal 22 pada jam yang sama dan pada channel yang sama yaitu channel IRID. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.